Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seorang aparatur sipil negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dan merupakan pasien ke-37 yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID di NTB. Seorang pelaku anggota komplotan pencuri ternak diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekotong, Lombok Barat karena menjadi otak pelaku dan buron dari petugas selama 3 bulan. Cadangan stok pangan berupa beras di gudang Bulog Provinsi NTB yang akan dialokasikan untuk jaring pengamanan sosial warga terdampak COVID-19 dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang aparatur sipil negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dan merupakan pasien ke-37 yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID di NTB. Pasien positif nomor 37 tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien positif nomor 4 asal Kota Mataram. Meski tidak bertambah signifikan, namun grafik peningkatan angka pasien positif COVID-19 perlahan berangsur naik dan saat ini telah mencapai 37 orang yang terkonfirmasi. Berdasarkan rilis terbaru, pasien COVID-19 yang terkonfirmasi berikutnya adalah seorang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Provinsi NTB. Pasien tersebut berinisial NL, 46 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang terkonfirmasi positif oleh tim medis awal pekan ini dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Mataram. Meski tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah, namun NL memiliki riwayat kontak dengan pasien positif 4 dan selanjutnya ditetapkan menjadi orang dalam pengawasan dan akhirnya dirawat setelah hasil tesnya menunjukkan positif COVID-19. Ada memang yang ASN, yang betul memang sudah sejak awal sudah tidak aktif tidak masuk kantor karena memang kondisi kesehatannya sudah awalnya itu menurun. Nah, beliau ini kebetulan juga memang ada kontak erat dengan pasien nomor 4. Selain masih terus menelusuri kontak tracking pasien ke-37, saat ini tim medis masih melakukan langkah perawatan di ruang isolasi dan kondisi pasien dilaporkan stabil dan semakin membaik. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, tim liputan melaporkan. Tak hanya menyerang orang dewasa, paparan pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat juga menyasar balita berusia 2 tahun yang terkonfirmasi menjadi pasien ke-27 dinyatakan positif setelah melalui uji swab. Terkait hal ini, Pemda meminta warga untuk mengawasi anak-anak mereka agar tetap berada di rumah saja untuk mengurangi resiko paparan COVID yang juga rawan untuk anak. Selain menjangkiti orang dewasa, awal pekan ini tim gugus COVID-19 Nusa Tenggara Barat mengumumkan pasien tambahan terkonfirmasi positif adalah seorang anak laki-laki usia 2 tahun. Pasien berinisial WH umur 2 tahun asal Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat merupakan pasien ke-27 yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab yang dilakukan tim medis. Pasien sendiri diketahui tidak memiliki riwayat bepergian ke daerah terjangkit, namun saat dirujuk ke rumah sakit, balita tersebut masuk dengan keluhan penyakit lain, namun setelah diambil swab, petugas mengkonfirmasi sang balita positif COVID. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengajak semua masyarakat untuk mengawasi anak-anak mereka dengan tetap berada di rumah untuk sementara waktu dan mengajari mereka untuk hidup bersih. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkecil resiko penularan karena usia anak-anak juga rentan terpapar COVID-19 yang merebak saat ini. Kita kan kebiasaan di kampung ya, terutama anak kalau lucu, satu kampung main gendong, ya kan? Jangan, jadi harus jelas siapa yang mau kontak dengan anak kita. Itu hal yang penting. Dan terkait anak, jangan abaikan imunisasi. Tolong ibu-ibu yang anaknya belum lengkap imunisasinya sesuai jadwal, segera imunisasi ke puskesmas. Hingga saat ini, berdasarkan data resmi tim gugus COVID Nusa Tenggara Barat, sebanyak 37 orang dinyatakan positif, 60 orang berstatus pasien dalam pengawasan, dan sebanyak 1.385 merupakan orang dalam pemantauan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, tim liputan melaporkan.
Satu keluarga yang berstatus orang dalam pengawasan menjalani karantina di Balai Karantina Penanganan Gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Tengah. Mereka merupakan warga Desa Bagu yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif pertama dan saat ini dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Langkah isolasi dilakukan pemerintah daerah terhadap satu keluarga asal Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata di Balai Karantina Penanganan Gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Tengah. Satu keluarga tersebut terdiri dari 5 orang dewasa dan 2 orang balita yang harus menjalani karantina berdasarkan hasil penelusuran tracking pasien berinisial H 30 tahun yang dinyatakan positif COVID. 7 anggota keluarga tersebut saat ini berstatus orang dalam pengawasan karena diriwayatkan pernah menjalani kontak langsung dengan pasien positif asal Desa Bagu yang saat ini tengah dirawat intensif di rumah sakit rujukan. Berdasarkan hasil penelusuran tim gugus COVID Kabupaten, saat ini terdapat 11 warga yang pernah menjalani kontak dengan pasien positif pertama dan telah menjalani isolasi mandiri. Namun, karena dinilai tidak efektif, akhirnya dilakukan proses karantina untuk mempermudah pengawasan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tim gugus juga melaksanakan proses karantina dengan pola terpisah, yakni memisahkan balita dengan orang dewasa. Penduduk Medas yang ada riwayat kontak dengan inisial H. Oh iya, yang positif. Nah, khusus yang berkeluarga punya anak kecil. Artinya ini hanya sementara, tidak? Sementara. Oh. Dan mereka sehat kondisinya. Selain terus mengajak warga untuk mengikuti himbauan social distancing, Pemda juga berharap seluruh warga yang berstatus ODP mengikuti aturan isolasi mandiri untuk menghindari resiko penyebaran di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga berstatus orang dalam pengawasan saat ini masih menjalani masa karantina di rumah susun gugus COVID-19 di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil pengawasan tim medis, seluruh ODP saat ini dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang baik sehingga dalam waktu dekat bisa segera dipulangkan. Inilah rumah susun sewa sederhana, lokasi karantina warga berstatus orang dalam pengawasan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki riwayat datang dari luar daerah terpapar. Untuk memaksimalkan pengawasan ODP, rusun tersebut diawasi ketat oleh petugas dari TNI Polri dan Satpol PP yang melakukan pemantauan optimal keamanan rusun berikut membatasi akses keluar masuk kawasan. Berdasarkan data tim gugus penanganan COVID-19 Lotim, saat ini ada sekitar 36 orang warga yang masih dikarantina yang didominasi oleh para santri yang mudik dari sejumlah wilayah terdampak di Pulau Jawa. Hingga saat ini berdasarkan pantauan petugas, kondisi para ODP dipastikan secara keseluruhan semakin membaik. Beberapa hari ke depan bisa segera dipulangkan ke rumah masing-masing. Sampai dengan pagi ini jumlahnya 36 orang. Kemudian beberapa kegiatan yang dilakukan di sana oleh teman-teman petugas yang ada di sana, satuan tim gugus adalah satu edukasi terhadap edukasi bidang kesehatan. Selain memperlakukan pengawasan medis secara ketat, untuk meningkatkan imunitas, para ODP setiap harinya selalu diajak untuk melakukan kegiatan positif berisi motivasi serta berolahraga agar vitalitas mereka tetap terjaga selama menjalani karantina. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Seorang aparatur sipil negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dan merupakan pasien ke-37 yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID di NTB. Seorang pelaku anggota komplotan pencuri ternak diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekotong, Lombok Barat karena menjadi otak pelaku dan buron dari petugas selama 3 bulan. Cadangan stok pangan berupa beras di gudang Bulog Provinsi NTB yang akan dialokasikan untuk jaring pengamanan sosial warga terdampak COVID-19 dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Seorang pelaku anggota komplotan pencuri ternak diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekotong, Lombok Barat karena menjadi otak pelaku dan buron dari petugas selama 3 bulan.
Petugas terpaksa bertindak tegas dengan menghadiahi timah panas di kaki tersangka karena berusaha melawan saat hendak diamankan. Inilah video amatir penangkapan pemuda pelaku pencurian berinisial KN alias Kamar 20 tahun warga Dusun Lemer, Desa Buwon Mas, Kecamatan Sekotong saat diamankan petugas di kampungnya. Tersangka KN diamankan petugas karena diduga menjadi otak pelaku pencurian sapi di desanya bulan Februari lalu yang merupakan hasil pengembangan penangkapan 3 orang pelaku rekan KN yang sudah ditangkap sebelumnya. Karena tidak kooperatif dan melawan saat hendak diamankan, petugas akhirnya bertindak tegas dan menghadiahi timah panas di kaki tersangka yang telah 3 bulan menjadi buron dan target operasi. Berdasarkan hasil interogasi KN bersama 3 rekannya, masing-masing SM, AN, dan AB berkomplot dan berencana melakukan aksi pencurian ternak milik warga desa dengan cara menjebol kandang dan langsung menyembelih ternak tersebut dan langsung menjualnya dan hasilnya dibagi rata. Jadi si Kamar ini merupakan ketua dari mereka yang membuat perencanaan termasuk eksekusi ternak tersebut. Kejadiannya hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pada pukul 03.00 WITA. Atas perbuatannya, kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Lombok Barat dan dijerat pasal 363 ayat 1, ayat 4E dan 5E Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Kita berhenti dulu ya di Lapugongnya. Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa berhasil meringkus seorang pelaku pengedar narkotika antar provinsi yang beroperasi di wilayah Pulau Sumbawa. Pelaku berhasil diringkus petugas bersama ratusan gram narkotika jenis sabu saat hendak berangkat mengedarkan barang haram tersebut ke para konsumennya. Seolah tak peduli dengan musim pandemi COVID-19 saat ini, seorang pemuda berinisial SB berhasil diamankan tim Opsional Satres Narkoba Polres Sumbawa karena diduga berprofesi sebagai pengedar narkoba. Pelaku SB diamankan petugas berdasarkan kecurigaan masyarakat yang kerap melihat pelaku bertransaksi diduga narkoba di sejumlah tempat yang meresahkan warga. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung bergerak mengintai pelaku dan akhirnya berhasil diamankan di rumah salah seorang rekannya saat baru saja pulang dari Batam. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti 36 poket sabu siap edar seberat 173,22 gram, timbangan, bong atau alat hisap, tas, dan barang bukti lainnya. Petugas menduga pelaku adalah jaringan narkoba antar provinsi yang kerap memesan narkoba via online di luar daerah untuk dijual di Pulau Sumbawa. Sesuai informasi dari masyarakat, ya, Satres Narkoba Polres Sumbawa kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang inisial SB di daerah Utan, ya, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bahwa informasi yang kita terima di situ ada peredaran narkoba. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku tindak pidana narkotika diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berprofesi sebagai bandar narkoba dan meresahkan masyarakat. Bersama pelaku, petugas menyita narkotika jenis sabu, alat komunikasi, alat hisap, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Pemuda berinisial AGR 31 tahun asal Dusun Montong Gedeng, Desa Pau Lombok, Kecamatan Suralaga berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berbisnis narkoba. Pelaku diringkus petugas berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aksi pelaku kerap bertransaksi narkoba di sejumlah lokasi dengan konsumen anak muda dan meresahkan para orang tua. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya bersama barang bukti berupa 2 poket besar sabu, 12 poket ukuran kecil dengan berat 8,4 gram, alat hisap, dan uang sebanyak 1,5 juta yang diduga merupakan hasil penjualan sabu. Kepada petugas, pelaku tergiur untuk berbisnis narkoba karena melirik keuntungan yang berlipat dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang kecanduan narkoba. Berawal dari hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat sejak beberapa hari yang lalu, kemudian setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan
benar memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika, makanya kita melakukan penangkapan. Kemudian dari hasil penangkapan kita mendapatkan 14 poket jenis sabu. Untuk kepentingan pengembangan, sementara ini pelaku mendekam di Polres Lombok Timur dan dijerat pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang memiliki, menguasai, dan memakai narkoba dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Mewabahnya COVID-19 di daerah membuat stok daerah di unit transfusi darah di Kabupaten Lombok Tengah menipis karena dibatasinya upaya penggalangan aksi donor darah selama pandemi. Guna mengantisipasi kosongnya stok darah, saat ini pihak UTD memberlakukan program barter darah dengan keluarga pasien. Masuki musim pandemi saat ini, ketersediaan stok darah di unit transfusi darah di Kabupaten Lombok Tengah terus berkurang di tengah tingginya kebutuhan. Menipisnya stok darah karena penerapan social distancing saat ini membuat pihak UTD mengalami kesulitan untuk mencari stok darah karena aksi donor darah saat ini ditiadakan dan dibatasi. Meski tidak menutup kemungkinan warga untuk melakukan donor darah, namun saat ini jumlah warga masyarakat yang bersedia untuk donor juga terus berkurang karena dampak pandemi. Jumlah UTD sendiri mendata jumlah kantong darah yang masuk perharinya mencapai 50 kantong dengan estimasi permintaan sebanyak 25 kantong per hari. Jika ada pasien membutuhkan darah, kita minta donor dari pihak keluarga, misalnya butuh 3, kita minta keluarganya tetap donor dengan membawa pendonor dari keluarga atau pendonor dari kerabatnya 2 orang. Kalaupun beda golongan darah, kita akan barter dengan stok yang ada, sehingga kami punya stok paling tidak stabil sebanyak 35 kantong. Guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok darah saat ini, pihak OTD memberlakukan sistem barter darah dengan keluarga pasien yang membutuhkan agar stok darah tidak habis dan tetap bisa dimanfaatkan warga yang membutuhkan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rehan Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Seorang aparatur sipil negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dan merupakan pasien ke-37 yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID di NTB. Seorang pelaku anggota komplotan pencuri ternak diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekotong, Lombok Barat karena menjadi otak pelaku dan buron dari petugas selama 3 bulan. Cadangan stok pangan berupa beras di gudang Bulog Provinsi NTB yang akan dialokasikan untuk jaring pengamanan sosial warga terdampak COVID-19 dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Puluhan jurnalis di Kota Mataram Selasa siang menjalani rapid test COVID-19 di Rumah Sakit Daerah Kota Mataram. Langkah tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan para jurnalis di daerah yang cukup rentan terpapar COVID-19. Tak kurang dari 19 orang jurnalis di Kota Mataram mengikuti rapid test perdana COVID-19 yang diadakan pemerintah Kota Mataram bagi para pekerja lapangan seperti jurnalis di daerah. Rapid test untuk jurnalis dilaksanakan pemerintah kota selama 1 hari dengan pengambilan sampel darah untuk dites oleh tim medis untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Langkah pengecekan kesehatan tersebut dianjurkan secara sukarela kepada para jurnalis untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka di tengah pandemi saat ini. Hal tersebut juga mengingat profesi jurnalis selama ini menjadi profesi yang rentan terpapar karena berada di garda depan dalam penyajian informasi kepada masyarakat. Ide dari kawan-kawan untuk mengetes, jangan sampai karena setiap hari kan kita kontak langsung dengan narasumber yang kita tidak tahu apakah dia ODP atau PDP bahkan OTG. Nah ini sebagai mengantisipasi diri kita untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi dengan pemeriksaan ini kita harapkan mereka semua kita tahu kondisi kesehatannya dan kita harapkan untuk selalu dijaga. Ada berapa kawan-kawan jurnalis? Ada sekitar 16 lebih teman-teman dari media, ada dari media elektronik, ada dari media koran, ada yang dari online. Rencananya proses rapid test deteksi corona akan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh para jurnalis dan awak media di Nusa Tenggara Barat dengan difasilitasi pihak terkait sebagai gerakan bersama mengurangi dampak peredaran COVID-19 di NTB.
Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Cadangan stok pangan berupa beras di gudang Bulog Provinsi NTB yang akan dialokasikan untuk jaring pengamanan sosial warga terdampak COVID-19 dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Pemda mentarget ratusan ribu kepala keluarga akan mendapatkan bantuan stimulan berupa sembako melalui jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat melewati pandemi saat ini. Inspeksi digelar jajaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Selasa siang ke sejumlah gudang logistik milik Bulog untuk mengecek ketersediaan stok pangan di daerah. Dalam inspeksi tersebut, Pemda mengecek jumlah serta kualitas bahan pangan berupa beras yang merupakan stok pangan bulanan masyarakat yang rencananya akan dialokasikan sebagai stok stimulan masyarakat di musim pandemi saat ini. Berdasarkan hasil inspeksi, pemerintah daerah memastikan stok ketersediaan pangan selama 3 bulan ke depan dipastikan aman dan mencukupi sebagai bahan stimulan yang akan digulirkan melalui jaring pengaman sosial. JPS sendiri di NTB menjadi stimulan yang digulirkan pemerintah daerah untuk membantu ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 sebagai langkah mengurangi beban masyarakat di masa pandemi saat ini. Apa yang diintervensi oleh pemerintah provinsi adalah membantu keluarga miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan dari pemerintah pusat. Sebagaimana kita maklumi, di NTB ini ada 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Untuk diketahui, total penerima bantuan paket sembako ini akan dialokasikan kepada 105.000 kepala keluarga yang terdiri dari 73.000 kakak miskin dan hampir miskin yang tidak memperoleh bantuan dari pusat. Sementara sisanya, yakni sebanyak 32.000 kakak, merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal, serta dunia usaha yang terdampak dengan alokasi dana JPS sebesar 80 miliar rupiah yang bersumber dari dana belanja tak terduga. Dari Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga melestarikan tradisi. Ratusan seniman di Pulau Sumbawa menggelar tarian lumpur yang mengkombinasikan 4 jenis tarian khas suku Samawa yang merupakan warisan budaya tradisi leluhur warga Pulau Sumbawa di masa lalu. Selain bagian dari rangkaian pelestarian tradisi khas kesenian Pulau Sumbawa, tarian massal di lahan berlumpur tersebut menjadi salah satu cara menjaga kearifan lokal agar tidak punah tergerus modernitas. Tarian lumpur yang digelar massal ratusan penari ini merupakan khas tradisi lokal Sumbawa yang tentunya Indonesia punya. Inilah tarian lumpur yang merupakan warisan leluhur warga Pulau Sumbawa yang dahulunya merupakan ungkapan sukacita warga masyarakat menjelang musim tanam padi atau pasca panen raya yang digelar warga masyarakat setempat. Tarian lumpur sendiri mengambil lokasi di areal persawahan yang telah siap ditanami dengan konsep mengkombinasikan sedikitnya 4 tarian khas lokal warisan leluhur warga masyarakat suku Samawa yang saat ini jarang dipentaskan. 4 tarian tersebut adalah tari karapan kerbau, tari kolong, tari benteng barinas, dan tari iring kebo lumpur seni yang kemudian digabungkan menjadi tarian kolosal berkonsep modern masa kini oleh tak kurang dari 500 orang seniman tari asal Pulau Sumbawa dari berbagai usia mulai remaja hingga dewasa. Dinamakan tari lumpur karena para penari mementaskan tarian indah dengan diiringi oleh alat musik tradisional dan serunai di areal tanah berlumpur dan bukan di atas panggung seperti pentas tarian seperti kebanyakan.
tarian yang diredukasikan dari ragam tarian khas lokal warga masyarakat Sumbawa membawa pesan moral untuk menjaga kekompakan, silaturahmi, serta tali persaudaraan yang terekam jelas dalam pementasan tarian tradisional yang digelar masal tersebut. Atraksi tarian langka yang Indonesia punya ini mendapat antusiasme warga masyarakat dan juga apresiasi para pihak, termasuk pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang turut hadir dalam pentas tari yang diharapkan bisa menjadi salah satu agenda pariwisata ke depan. Memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang memastikan Festival Tariwang masuk kalender of event nasional. Mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan dan saya kira luar biasa bisa menghadirkan nanti visitor atau pengunjung yang bukan hanya berasal dari KSB Pulau Sumbawa tapi di seluruh tempat di Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi selamat buat KSB. Orang-orang KSB ini dibantu oleh Istri Surakarta sudah berhasil meletakkan fondasi gerakan-gerakan yang bisa nantinya akan menjadi karakter tari yang punya ciri khas. Tinggal nanti dipilah-pilah mana yang kira-kira yang menjadi tren KSB itu akan bisa dipilah dari gerakan seperti gerakan yang bisa dipatenkan nanti. Ini kan kolosal yang sebenarnya. Jadi gerakan aslinya itu dia harus dimulai dari asli tempatnya. Lumpur, Pak ya? Sehingga nanti kalau dia dipindahkan tempatnya ke aula, ke panggung, itu akan gerakan itu tidak akan berubah. Selain sebagai ajang untuk terus melestarikan tradisi kesenian daerah khas Sumbawa, pentas tari lumpur ratusan penari tersebut diharapkan mampu menggairahkan kreativitas para penari dan juga menyedot perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sumbawa ke depannya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pesona Taman Kota di Pulau Lombok banyak menyiratkan sejarah masa lalu. Salah satunya bernama Taman Narmada yang memiliki pesona taman berornamen kultur budaya lokal yang dibuat sebagai miniatur keindahan Gunung Rinjani. Selain indah dengan panorama kolam bernuansa tradisi raja-raja masa lalu, Taman Narmada juga dikenal dengan ikon air awet muda yang mengaliri kolam sepanjang tahun dan tentunya Indonesia punya. Inilah destinasi kawasan taman di tengah kota bernama Taman Narmada yang menjadi ikon kebanggaan warga masyarakat Pulau Lombok karena menyimpan sejarah kejayaan dan peradaban masyarakat masa lalu. Terhitung sejak dibangun sejak 3 abad silam, kawasan ini setiap harinya tidak pernah sepi oleh pengunjung yang datang hanya sekedar untuk bersantai, menghilangkan penat, atau sengaja datang untuk menikmati keindahan mahakarya arsitektur masa lampau. Dalam sejarahnya, kawasan Taman Narmada didirikan pada tahun 1727 Masehi yang sengaja dibangun oleh Raja Lombok bernama Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Konon dibangunnya kawasan Taman Rinjani karena permintaan raja saat itu yang ingin memiliki tempat seindah kawasan Rinjani dan danau segara anaknya. Pada masa itu, Taman Narmada merupakan tempat khusus bagi raja untuk memuja Dewa Siwa sekaligus sebagai tempat peristirahatan raja yang setiap saat datang berlibur bersama keluarganya. Memasuki kawasan Taman Narmada, Anda akan menikmati sensasi bangunan taman masa lalu dengan ratusan anak tangga dan 3 buah kolam indah yang ditata apik di dalamnya. Sumber mata air dari 3 kolam tersebut konon berasal dari sumber air bumi yang tetap mengalir sepanjang tahun dan dikenal dengan air awet mudanya. Nah, selain bisa berwisata menikmati kesejukan kawasan taman, para pengunjung juga bisa berwisata sejarah untuk mengetahui sejarah para raja masa lalu di tempat ini.
Setiap harinya, kawasan ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun asing, dengan estimasi mulai 2 hingga 3.000 orang pengunjung setiap akhir pekannya. Taman Narmada ini merupakan salah satu destinasi sejarah yang pastinya Indonesia punya. Tempatnya sangat bagus dan memuaskan karena kita kan belajar banyak sejarah di sini lah gitu. Jadinya ini merupakan suatu ladang tempat untuk belajar bagi siswa dan khususnya kami sebagai mahasiswa. Mungkin tempat wisata ini kan dari segi historisnya gitu lebih mendalam. Saya kemarin juga ke Taman Mayura, jadinya perbandingannya sangat jauh berbeda. Di sini tuh lebih lebih luas lah, lebih wawasan kita lebih banyak bertambah di sini mengenai Taman Narmada di sini. Place is beautiful. We can see like all the water, the vegetation. Everything is super nice and big. That's pretty big. And just for the royal family, that's incredible. That's very interesting. Very interesting, but I don't know anything about like the story about this palace. I didn't read anything, so I'm not too sure to answer the question properly. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menikmati sensasi kawasan taman dengan ikon air awet mudanya, maka destinasi Taman Narmada yang berada di jantung kota, tepatnya di Kecamatan Narmada, bisa menjadi alternatif liburan Anda bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.